semuanya sudah ada di dalam, kita akan lanjutkan kembali ibadah kita. Haleluya. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Karena saat kita menyembah Tuhan, Roh-Nya bekerja, memenuhkan seluruh kehidupan kita. Yang akan membebaskan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan rohani kita. Saat ku menyembahmu,
Bapa, kami bersyukur saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami. Amin. Pengurapan-Mu ada di atas setiap kami umat-Mu. Amin. Mengerjakan kehidupan kami untuk membaharui kami. Secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman, yang sudah menerima pengajaran daripada firman-Mu, dan yang mengambil ketetapan hati untuk menyerahkan hidup mereka, melakukan dan menggenapkan perintah agung, amanat Tuhan Yesus, yaitu menyerahkan hidup mereka untuk dibaptiskan, ditenggelamkan, agar seluruh kehendak Allah digenapi dalam hidup mereka. Dan biar Roh-Mu bekerja pada saat ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu turun atas kami, atas setiap anak-anak Tuhan yang akan dibaptis. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Untuk kita semua kita mendengarkan firman Tuhan. Sesi kedua. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberikan satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ini peristiwa setelah ketika hari Pentakosta. Waktu itu para murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Ya. Glossolalia. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Bahasa lidah. Nah, saudara, dan mereka mendengarkan. Glossolalia dalam arti pengertian yang lebih luas kepada kita. Bahasa roh yang diberikan, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang yang tidak pemilik bahasa itu. Jadi misalnya saya orang Indonesia, tapi tiba-tiba saya bisa langsung berbahasa misalnya bahasa Arab. Sama sekali saya nggak pernah belajar bahasa Arab. Tiba-tiba saya belajar langsung bisa berbicara bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Kan itu. Haleluya. Lalu orang Arab mendengarkan, kok bisa ya mereka berbicara dalam bahasa kita? Bukankah mereka ini orang Indonesia, kira-kira gitu. Tanpa belajar. Jadi ini saudara dikasihi Tuhan, glossolalia. Ada mungkin orang saudara dikasihi Tuhan, orang-orang asing lagi, misalnya ada orang Chinese di situ. Lalu di antara kita tiba-tiba ada yang bisa langsung bahasa Cina, bahasa Mandarin. Berbicara bahasa Mandarin, bukan orang Mandarin, tapi orang Mandarin itu tahu bahasa itu
bahwa ia sedang menyatakan kebesaran Tuhan. Nah saudara, demikianlah. Jadi kalau 120 murid pada masa itu penuh dengan Roh Kudus, maka paling tidak ada 120 bahasa yang dipakai. Hebatnya Roh Kudus, luar biasanya Roh Tuhan, karena dia bisa memberikan kepada kita anugerahnya, karunia-Nya. Lalu orang-orang heran dan termangu-mangu. Namun mereka lebih baik memilih mengejek daripada percaya. Ini repotnya. Kalau keajaiban terjadi, lebih baik kita diam daripada salah merespon. Orang-orang itu berkata, orang ini sedang mabuk anggur. Anggur manis. Kan kalau orang mabuk dia bisa berbahasa-bahasa. Kadang-kadang berbahasa Inggris dia padahal nggak tahu bahasa apa itu. Seperti aja. Lagi mabuk gitu loh. Atau seorang playboy lagi mabuk. Aku cinta kau, gunung Merapi. Ya, mungkin begitu. Ya. Nah, saudara, jadi mereka berglosolalia. Ini yang disebut bahasa roh dalam arti karunia. Tapi saudara, ada satu lagi namanya senolalia. Inilah kunci kepada glosolalia. Haleluya. Maka dikatakan di sini oleh Petrus kepada orang-orang yang mengejek mereka itu. Petrus langsung khotbah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Alasan logika. Hari masih jam 9 pagi. Itu alasan logika. Jadi kadang-kadang begini, kalau orang belum mengerti rohani, jangan paksa rohani. Ada hal-hal yang logika untuk bisa membuat mereka mengerti. Ini baru pukul 9 pagi. Belum ada warung anggur dibuka. Jadi mereka ini bukan mabuk anggur manis. Jadi logika bisa kita bantah dengan logika. Haleluya. Ya, lalu saudara, Petrus masuk kepada perkara roh. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Sedang digenapi. Nubuatan Nabi Yoel tidak akan pernah berhenti. Sampai pada hari Yesus datang. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ada yang katakan amin. Ke atas semua manusia. Siapa di sini manusia? Angkat tangannya. Yang manusia. Yang manulapan saya nggak tahu. Manusia. Manula. Manusia lanjut usia. Semua KTP kita KTP seumur hidup ya. Betul kan? Iya. 17 tahun KTP seumur hidup. Pekerjaannya terus pelajar nanti. Pekerjaannya terus mahasiswa. KTP-nya nanti terus lajang. Nah, saudara, ya, jadi kata semua manusia. Di kitab Yoel dikatakan kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Permisi tanya, siapa di sini laki-laki? Angkat tangannya. Laki-laki. Belakang ini. Laki-laki. Turun tangan yang laki-laki. Yang perempuan. Perempuan. Jangan ada di belakang saya, angkat tangan ya. Tinggi. Oke, terima kasih, terus berkati. Jangan dulu tepuk tangan. Siapa di sini enggak laki-laki, enggak perempuan, angkat tangannya. Jelas ya? Laki-laki jelas? Perempuan jelas? Siapa di sini bukan laki-laki? Juga bukan perempuan. Nggak ada ya? Berarti kita ini adalah alamat yang jelas daripada Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri berkata melalui Nabi Yoel. Bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ke atas hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Tuhan
Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Amin. Kenapa Tuhan mencurahkan Roh-Nya? Karena saudara, manusia perlu Roh Tuhan. Agar bersama dengan Roh Tuhan, dia menjalani hari-hari hidupnya. Dan dia menggenapkan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Roh Tuhan itulah yang menguasai hidup kita ini. Sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang terhadap segala dosa, terhadap segala keinginan daging, keinginan mata kita. Roh Tuhan menguasai hidup kita. Haleluya. Amin. Dan kita butuh pemimpin. Roh Kudus adalah pemimpin dalam segala kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita butuh penghibur. Ya. Tukul udah sakit. Tukul warwana. Arwana. Ya, dia udah nggak bisa menghibur orang. Kalau semua tukang hibur itu nanti mati, kita masih tetap punya hiburan. Roh Kudus penghibur yang setia. Haleluya. Amin. Iya, Roh Kudus penghibur yang setia. Dia tahu caranya menghibur kita dengan tepat. Bukan hanya bisa tertawa begini tapi hancur di dalam. Itu namanya senyum kehancuran. Bisa tertawa tapi menangis di hati, menjerit di hati. Bukan. Roh Kudus tahu caranya menghibur kita. Sehingga penghiburan Roh Kudus itu benar-benar membaharui hidup kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat sukacita surga turun dalam hidup kita. Amin. Lalu saudara, Petrus mereka berkata kepada rasul-rasul itu, mereka ini kan baru kehilangan guru. Baru dibunuh gurunya, disalibkan. Orang masih banyak belum percaya bahwa Yesus bangkit. Di zaman itu, gak mudah menghidupi hidupnya rasul. Kenapa? Karena ada berita lain yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Dan penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus telah disogok oleh ahli Taurat, ahli Farisi, imam-imam besar dan tua-tua Israel untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Dan apa yang terjadi? Saudara, ada dokumenter yang diambil dari sejarah gereja bahwa waktu itu prajurit-prajurit Romawi dikerahkan membongkar banyak kuburan. Bahkan di masa itu, saudara, pertarungan satu demi satu untuk memperebutkan sesuatu, yaitu gladiator, itu masih terjadi. Mereka pergi ke mayat-mayat para gladiator yang mati, membongkar mayat itu. Ada nggak mayat Yesus di sini? Mereka gulingkan, tendang, sepak, bongkar, cari mayat Yesus. Gak mudah mengatakan Yesus bangkit di masa itu. Kalau bukan pertolongan Roh Kudus yang memenuhi murid-murid ketika mereka ada di loteng atas Yerusalem. Ketika Yesus naik, hari pertama mereka mulai berdoa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang ke-10. Itu hari Pentakosta. Mereka semua penuh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus Rasul Petrus berani berkata, Yesus telah bangkit. Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu saudara-saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus menjamah hati setiap orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Saudara, Roh Kudus menjamah semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Bagaimana seorang yang tadinya hanya ditanya seorang perempuan, engkau salah satu dari mereka. Sumpah, aku gak kenal orang itu. Tiba-tiba dia berkata, Yesus adalah Tuhan. Belum lama itu peristiwa. Baru menyangkal Yesus. Tapi saya bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Bagaimana caranya? Roh Kudus turun ke atas Petrus. Kita berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dan Petrus berkhotbah. Semua orang terdiam. Tanpa sound system. Suara saya termasuk besar.
Iya John Hap kan gitu. Ya. Mana Tono Hap? Kuhap. Ya, kitab hukum pidana. Nah, saudara gue dikasih Tuhan. Jadi Petrus itu khotbah. Perkataan Petrus. Firman yang disampaikan langsung mengenah kepada roh dari setiap jiwa. Hati setiap jiwa berubah. Dan mereka itu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Apakah yang harus kami akan berbuat? Dikatakan hati mereka terharu. Siapa yang bisa menjamah hati? Gak mudah, ini hati para pengejek. Bisa diubah sekejap mata. Hati yang baru mengatakan orang-orang ini mabuk anggur. Saudara, baru bisa berubah sekejap mata. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Tuhan? Haleluya. Yang tadinya menentang kita, yang tadinya mengejek, sekarang bisa bertanya dengan hati yang terharu. Apakah yang harus kami perbuat? Wow, ini Roh Kudus. Amin. Lalu Petrus berkata, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah. Jadi saudara harus bertobat. Ini kalau dalam bahasa Yunani, metanoia. Ya, metanoia dari situ diambil kata metamorfosis. Perubahan pola pikir. Kita tahu saudara, ular ganti kulit bukan metanoia. Itu tukar kulit. Ular tetap ular. Itu bukan bertobat ya. Jadi kalau saudara hanya mengenakan luar saja yang baru, yang kelihatan, bukan yang dalam, itu bukan pertobatan. Tapi pertobatan adalah seperti ulat, kepompong jadi kupu-kupu. Barulah kita nyanyi. Kupu-kupu yang cantik. Betul ya? Yang lucu, yang lucu. Itulah buktinya saya gak pernah bernyanyi kupu-kupu itu. Gak ada orang nyanyi begini kalau masih ulat bulu. Ulat bulu yang cantik, cantiknya, kemana engkau pergi? Gak ada. Orang lihat ulat bulu aja belum kena udah gatal. Betul kan? Apalagi yang anak-anak gadis biasanya kalau lihat ulat bulu. Parahnya lagi thinking dalam nama Yesus tapi lari dia. Ambil aja sapu, usir ya sapu. Haleluya. Ya, gak ada kalau masih jadi ulat bulu gak ada yang cantik. Tapi setelah mengalami metamorfosis, perubahan. Itu mulai perubahan itu dia berpuasa jadi kepompong itu, gak makan gak minum tuh. Baru muncullah kupu-kupu yang cantik. Haleluya. Ya, demikian hidup kita. Sebelum bertobat gak ada yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, aduh, segumpal tanah ini bergaya banget. Bergaya pula kita kan. Pakai perhiasan, pakai apa, bergaya lenggak-lenggok apa segala macam. Tuhan katakan, aduh segumpal tanah ini. Ku cabut lah nanti nyawanya ini. Banyak gaya ini. Apalagi sombong lagi. Bukti bahwa kita ini dari tanah. Yang pertama, bukti yang pertama. Pacul tanah, cari, di situ ada cacing. Di perut kita juga ada cacing. Betul atau tidak? Siapa di sini gak ada cacingnya yuk? Mati saudara kalau gak ada itu. Kenapa? Itu dibutuhkan apa? Pengurai. Jadi sebelum kotoran kita itu keluar diurai dulu. Supaya jangan jadi batu. Kalau jadi batu, saudara. Diurai dulu. Nah, saudara, jangan kita sombong. Tanpa roh Tuhan, kita ini hanya segumpal debu. Ayub katakan, aku ini debu. Abraham pun katakan,
Aku ini debu. Tanpa roh Tuhan. Maka saudara ketika kita bertobat, ini yang menarik hati Tuhan. Haleluya. Tuhan pun mulai bernyanyi. Anak-anakku yang lucu, kau baru lahir baru. Ikutlah TDRK, ikut training pelayan, jangan duniawi, jadi orang rohani. Pergi kemana saja, jadi saksi Tuhanmu. Gua kira saya Sule ya. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan. Jadi kita ini menjadi indah di hadapan Tuhan ketika kita bertobat. Amin. Kenapa? Karena darah Yesus gak sia-sia. Dan setiap kita datang, Bapak lihat ada tanda darah Yesus pada kita. Dan setiap kita datang, Ia ingat anaknya yang sudah dikorbankan untuk kita. Maka Bapa tidak akan pernah menolak kita. Dia akan menerima kita. Rasul Petrus berkata, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing pribadi menyerahkan hidup untuk dibaptis. Baptizo. Dua kata. Saudara kau dikasihi Tuhan. Baptis itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa serapan. Saudara, diserap dari bahasa apa? Dari bahasa Girika. Nah saudara kau dikasihi Tuhan, kemudian ke bahasa Inggris baptize, ke bahasa Indonesia baptis. Nah saudara, kemarin saya sudah ajarkan kepada saudara arti daripada etimologi, secara ilmu etimologinya, arti kata. Membiarkan, menyerahkan satu benda untuk ditenggelamkan ke dalam air. Sekarang serahkan hidup saudara, ditenggelamkan. Manusia lama akan dikuburkan. Saudara akan mengenakan manusia baru. Manusia lama saudara akan ditenggelamkan. Dan saudara akan mengenakan Kristus dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Mungkin kita hanya melihat sederhana banget cuma air di dalam kolam. Tapi percayalah, di sana ada banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui baptisan air. Bahkan ketika saudara menyerahkan hidup saudara untuk dibaptiskan, saudara menyerahkan hidup saudara untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Lukas pasal 7 ayat yang ke-29. Orang-orang banyak itu menyerahkan hidup mereka untuk saudara dikatakan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Kemudian kalau tidak mau dibaptis, di ayat 30. Ahli-ahli Taurat, ahli Farisi menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saya harap udah jauh-jauh saudara datang ke sini. Yuk serahkan hidup saudara pada Tuhan. Untuk apa? Menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. 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 Dan saudara sebelum kita nanti dibaptis. Karena cuma 9 orang ya saudara. Kita nanti dibaptis, saudara gue dikasihi Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara. Agar setiap saudara dilepaskan, dibebaskan. Dan agar setiap saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu datang dari Bapa. Bukan dari Gunung Merapi. Ya, Roh Kudus datang dari Bapa. Diutus di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Yesus, saudara, dia adalah pembaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Yohanes sendiri berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang setelah aku, yaitu Yesus, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus ada di sini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan melakukan firman Tuhan. Bagian saya membaptis saudara dengan air. Tapi Yesus, Bapa, Roh Kudus ada di sini. Dia akan membaptiskan saudara dengan Roh Kudusnya. Dan percaya, mungkin telinga kita nggak dapat dengar. Tapi di alam roh sedang terjadi sesuatu. Langit di atas kita sedang terbuka. Amin. Dan percaya, ada roh Tuhan yang turun ke atas saudara. Sama seperti ketika Yesus sedang dibaptiskan. Langit terbuka di atasnya.
Dan burung merpati turun seperti Roh Kudus seperti burung merpati turun, kata Yesus. Dan terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hari ini Bapa akan berkata kepada saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, aku akan memenuhkan janjiku, kehendakku dalam kehidupannya. Kiranya hari ini itu dijadikan bagi saudara, karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yuk, semua yang dibaptis saudara bisa maju ke depan. Jiwaku tentram bersamamu, dan naungan ku buka hati, ku buka hati. Yuk semua bangkit berdiri. Bahkan kalau ada di antara saudara yang ingin lawatan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara boleh maju ke depan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, mesbah-Mu, menyembah. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu saudara didoakan untuk sepenuhan Roh Kudus, saudara ambil aja posisi maju depan, gak apa-apa. Saudara, ayo saudara. Saudara yang rindu, saudara yang pingin saudara. Kalau ada saudara, silakan saudara, boleh saudara ambil bagian. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari buka hati saudara. Para pemimpin kelompok sel, saudara maju ke depan. Topang saudara-saudara kita ini agar mereka mengalami lawatan kuasa Tuhan. Yuk, para pemimpin kelompok sel saudara. Ya. Ku buka hati,
spesial yang mereka akan dibaptiskan pada hari ini. Ada kuasa yang turun ke atas mereka untuk menanggalkan setiap kehidupan manusia lama. Dan hari ini ada kuasa yang mengenakan kepada mereka manusia baru, yang mengenakan kepada mereka Kristus, sehingga Yesus ada di dalam mereka. Segala dosa, kutuk dosa, kelemahan, sakit penyakit, kegagalan, segala kenajisan, segala roh-roh duniawi akan ditenggelamkan, akan dikuburkan. Dan hal itu tidak pernah akan hidup lagi dalam hidup mereka. Kehidupan yang baru menjadi milik mereka. Hidup menjadi kejadian baru. Amin. Hidup menjadi ciptaan baru. Amin. Gambar dan rupa Kristus semakin nyata dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati. Sebentar kami akan melanjutkan kebaptisan air. Tuhan memberkati, menguduskan kolam yang kami pakai. Pengudusanmu ada di sana. Kuasa Tuhan mengalir. Hadirat surgawi ada di sana. Para malaikat berkemah di sana. Dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa jahat di sana. Tidak ada manifestasi roh jahat di sana. Yang ada manifestasi kuasa Roh Kudus yang dinyatakan. Kami akan melihat langit terbuka. Sorakan kemenangan akan terdengar di dalam nama Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik yang di dalam kolam, baik yang berdoa di pinggir kolam, yang memuji menyembah, bahkan juga yang melayani mengantarkan jiwa ke kamar ganti. Tuhan memberkati semua pelayan. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami mohonkan perlindungan dari sorga untuk baptisan air ini. Kami mohonkan para malaikat dengan pedang terhunus menjaga kami ketika kami melaksanakan dan menggenapkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Segala roh kegelapan, penguasa teritorial, kuasa-kuasa gelap, ikatan-ikatan kegelapan, kami usirkan, kami patahkan. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sorak kemenangan terdengar. Firman Tuhan digenapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dan kami laksanakan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Oke.